Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih lagi? Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok informatika ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Agnia Cahaya Liva, presensi 1. Perkenalkan, nama saya Alexandria Violeta Sasilva, presensi 2. Perkenalkan, nama saya Naura Sala, presensi 26. Perkenalkan, nama saya Raffi Antoni Desvian, presensi 31. Perkenalkan, nama saya Bunga Oralia Ristianto, presensi 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahmat Jagrati, presensi 22. Yang pertama ada pengertian software. Software atau perangkat lunak merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik. Gramedia dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, sejarah software. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Generasi pertama untuk komputer digital program mulai muncul pada tahun 1940-an. Pada masa itu, software mempunyai instruksi yang ditulis langsung dengan menggunakan kode biner, yang pada umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Yang ketiga, ada fungsi software, yaitu sebagai dasar kebutuhan komputer dapat bisa dioperasikan dengan baik untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik, menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan medianya, yakni hardware. Yang keempat, software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sistem operasi untuk menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah dari user tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman. Untuk membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi. Untuk perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, software berdasarkan distribusinya, yaitu ada firmware, freeware, adware, open source, dan malware. Dan yang terakhir, contoh-contoh software, yaitu ada Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, dan Microsoft Excel. Lanjut, artikel kedua. Yang pertama ada pengertian software. Software adalah kumpulan data yang telah diubah, disebarkan, dan diformat secara digital dengan adanya tujuan dan fungsi tertentu. Meskipun perangkat ini tidak mempunyai bentuk fisik, Gramedia tetap dapat dioperasikan lewat perangkat komputer. Perangkat lunak ini memerlukan bahasa pemrograman yang dirancang oleh seorang pengembang atau orang yang ahli dalam pembuatannya sendiri. Yang kedua, ada sejarah software. Perangkat lunak pertama kali diciptakan oleh seorang ahli komputer bernama Charles Babbage. Perangkat lunak ini dipublikasikan secara resmi, diperkenalkan kepada publik pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui tulisannya yang berjudul Number Computing with Application to Entscheidung Problem. Lanjut pada eranya. Yang pertama ada era pemula. Perangkat lunak pertama kali dikembangkan di era ini dan muncul pertama kali dalam bentuk sambung-sambungan kabel dengan komputer. Perangkat lunak pada era ini hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada era stabil. Penggunaan komputer pada era stabil sudah banyak digunakan oleh kalangan peneliti dan akademik. Bukan hanya itu saja, dari kalangan industri atau perusahaan juga menggunakannya. Yang ketiga ada era mikro. Pengguna perangkat lunak ini juga yang ketiga era mikro. Pengguna perangkat lunak juga dapat membedakan sistem yang bertugas mengoperasikan internal dan perangkat lunak aplikasi yang sedang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Lanjut ada fungsi software. Software mempunyai fungsi sebagai dasar kegunaan komputer yang dapat dioperasikan dengan baik.
Software mempunyai fungsi untuk mengatur perangkat keras yang terdapat pada komputer. Dengan ini, komputer dapat digunakan untuk bekerja dengan baik untuk mengikuti pekerjaan apa yang diperlukan. Software juga dapat digunakan sebagai jembatan antara beberapa software yang lainnya dengan medianya yakni hardware. Software juga dapat digunakan sebagai alat penerjemah perintah pada software lainnya yang masih ada di dalam mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mencerna serta menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga bisa Grames pakai untuk mengidentifikasikan sebuah program yang ada dalam komputer. Yang keempat, ada jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada freeware, adalah jenis software yang didistribusikan dan dapat digunakan secara gratis tanpa batas waktu. Yang kedua ada shareware, merupakan software yang bisa digunakan secara gratis tetapi adanya fitur yang terbatas. Yang ketiga ada firmware, merupakan software yang tersimpan di dalam ROM, read-only memory. Yang keempat ada commercial software, adalah software yang dikomersilkan. Yang kelima ada free software, adalah jenis software yang boleh digunakan, dimodifikasi, disalin, atau bahkan dapat diubah. Yang keenam ada open source software. Tidak jauh berbeda dengan freeware, jenis perangkat lunak ini memiliki kode sumber yang bisa diubah, ditingkatkan, dipelajari, dan juga bebas untuk disebarluaskan. Yang ketujuh ada malware, adalah perangkat lunak yang berbahaya karena diciptakan untuk merusak sistem komputer. Yang terakhir ada manfaat software. Yang pertama, software berperan sebagai perangkat penyimpanan tanpa batas suatu perusahaan tidak terlepas dari suatu data. Yang kedua, mampu mengurangi terjadinya kelalaian manusia. Manfaat software salah satunya untuk mengurangi kelalaian manusia dalam bekerja. Yang ketiga, mempermudah menganalisa data atau menganalisa suatu pasar. Yang keempat, mempermudah pekerjaan yang rumit. Yang kelima, menyediakan data yang akurat dan up to date. Yang terakhir, membuat dalam pengembalian keputusan secara cepat dan Yang pertama ada pengertian software. Pengertian software sendiri yaitu kumpulan perintah yang dieksekusi mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Software juga diartikan sebagai data elektronik yang disimpan oleh komputer. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankan. Yang kedua ada macam dan jenis software. Macam dan jenis software sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Dan yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi. Yang terakhir ada contoh software. Contoh software ada banyak macamnya, tetapi saya akan sebutkan 7. Yang pertama ada internet browser. Yang kedua antivirus. Ketiga editing software. Yang keempat communication software, yang kelima ada word processing, yang keenam ada code editor, dan yang terakhir ada music player. Pengertian software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Ketika pertama kali dikeluarkan, software hanya ditulis untuk komputer-komputer tertentu saja. Pada tahun 1980, software mulai dijual berbentuk floppy disk, kemudian mengalami perkembangan menjadi bentuk CD atau DVD. Saat ini hampir semua software bisa dibeli dan diunduh langsung melalui internet. Perangkat lunak ini dapat ditemukan di situs web vendor atau situs web penyedia layanan aplikasi. Lalu fungsi software. Fungsi software adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi.
Lalu yang kedua, mengelola setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi program-program yang ada di komputer. Dan yang keempat, sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer, sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesin agar hardware bisa memahami perintah-perintah yang dikirim oleh pengguna. Lalu contoh-contoh software adalah yang pertama software aplikasi, lalu yang kedua software sistem, lalu yang ketiga drive perangkat, dan yang keempat software pemrograman. Pengertian software adalah program komputer yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Software juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aplikasi yang tersusun dari sekumpulan kode-kode bahasa pemrograman. Bisa juga dikatakan pengertian software menjadi suatu data yang diprogram serta disimpan secara digital dan tidak berwujud, namun berada di dalam komputer. Ada pula yang menyebutkan bahwa software ialah kumpulan data-data elektronik berupa program atau instruksi yang disimpan dan dikelola oleh komputer. Software sendiri dibuat oleh seorang programmer dengan bahasa pemrograman tertentu yang selanjutnya dikompilasi hingga menjadi sebuah kode dalam dikenali oleh hardware. Software dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, misalnya untuk menghitung, membuat dokumen, mengolah gambar, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Lalu yang ketiga, ada sebagai penghubung antara beberapa software lainnya yang ada pada komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah atau perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Yang ketiga, ada jenis-jenis software. Sejalan dengan kemajuan teknologi, software tumbuh dengan pesat, terbukti dengan banyaknya software dan yang beredar saat ini. Yang pertama, ada software operasi. Dalam bahasa Inggris disebut operating system dan sering disingkat OS. Keberadaannya dalam sebuah komputer sangat penting karena tanpa sistem operasi, users tidak akan bisa menjalankan serta memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi merupakan software kompleks yang memiliki banyak fungsi, antara lain mengatur seluruh hardware dan berintegrasi dengan CPU, memberi instruksi pada prosesor untuk mengerjakan permintaan users, mengatur segala proses yang terjadi dalam CPU, dan menjadi platform untuk menjalankan software aplikasi. Tapi ada beberapa yang menjadi multitasking operating system atau mengizinkan berbagai aplikasi berjalan secara bersamaan. Yang pertama ada Microsoft Windows, Unix, Macintosh operating system, ada Linux. Lalu ada software yang mengolah data. Sesuai namanya, program atau aplikasi ini digunakan untuk kebutuhan tulis-menulis, yaitu ada Lotus Word Pro, OpenOffice Writer, Start Office Writer, Corel, WordPerfect, sama Microsoft Word. Pengertian software. Software adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan dan fungsi tertentu. Perangkat ini tak mempunyai bentuk fisik, jadi dioperasikan melalui perangkat komputer. Meski begitu, pengembangan software ternyata sudah mulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Jauh sebelum ditemukannya komputer pertama, software sudah menjadi semacam nyawa untuk perangkat keras. Tanpa software, maka komputer tidak bisa dijalankan. Fungsi software. Fungsi software adalah sebagai berikut. 1. Software menjadi kebutuhan dasar komputer. Software adalah sebuah sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi. 2. Mengelola setiap hardware atau perangkat keras yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. 3. Mengidentifikasi program-program yang ada di komputer. 4. Menghubungkan antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. 5. Software juga berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerimanya dengan baik. Contoh-contoh software.
Software pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan menulis kode. Dengan software pemrograman, pengguna dapat mengembangkan, menulis, dan mendebak program perangkat lunak lainnya. Contoh software pemrograman adalah assembler, compiler, debugger, interpreter, Java, dan Microsoft Visual Basic. 1. Software aplikasi. Semua orang pasti familiar dengan software aplikasi. Perangkat lunak ini menjalankan fungsi khusus untuk pengguna dan beberapa aplikasi lain. Contoh software aplikasi adalah Office Suite, software grafik, browser web, Microsoft Office Word, program editor gambar, dan masih banyak lagi. 2. Software system. Software system merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Software system memberikan koordinasi aktivitas serta fungsi hardware dan software. 3. Driver perangkat. Driver perangkat bekerja untuk mengontrol perangkat dan peripheral yang terhubung ke komputer. Contoh driver perangkat adalah USB, keyboard, printer, dan masih banyak lagi. Penutupan. Software adalah perangkat lunak yang canggih akan terus-menerus mengalami perkembangan. Para ahli belum bisa menentukan kapan waktunya berakhir teknologi ini dan tentu akan terus mengembangkannya karena pekerjaan manusia akan semakin mudah dengan adanya software. Sama seperti dengan fungsi software yang lainnya, dalam mencatat laporan keuangan perusahaan pun diperlukan teknologi yang dibuat dengan berbagai bahasa pemrograman. Akurat Online adalah software akuntansi dan bisnis yang mampu membantu perusahaan dalam melakukan mencatat keuangan secara otomatis, cepat, dan akurat.